Basarnas memetakan area terdampak longsor di Cisarua, Bandung Barat mencapai 26 hektar dengan 2 pusat longsoran. Lokasi longsor yang berdekatan dengan Gunung Burangrang ini memiliki panjang salah satu longsoran bisa mencapai 2 km, lebar mencapai 140 meter. Kini, pengembalian fungsi lahan harus segera dilakukan. Bukan hanya pertanian, tapi bangunan-bangunan yang berdiri di lahan rawan juga perlu ditertibkan agar bencana longsor tidak kembali mengancam nyawa warga sekitar. Hendar Nun, Aziz Fardiansyah, Kompas TV Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah membahas soal tragedi longsor Cisarua, Bandung Barat, kita sudah bersama dengan ahli geologi teknik ITB, Imam Ahmad S. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ibrahim. Baik, Pak Imam, sebetulnya kondisi lahan di Cisarua di Bandung Barat ini seperti apa? Apakah sebelumnya pernah ada kajian tidak Pak kalau daerah ini rawan longsor? Ya, mestinya seluruh daerah di Indonesia ya, kalau Kang Ibrahim juga pernah, saya harap pernah melihat ya, sudah dipetakan oleh Badan Geologi, ada yang namanya peta zona kerentanan gerakan tanah, tetapi memang cakupannya masih regional gitu ya. Dan kalau saya lihat ya secara seksama dari peta tersebut, memang di daerah Cisarua, terutama di perbukitan-perbukitan yang terjal itu masuk kategori longsoran menengah, ada juga beberapa bagian juga longsoran yang tinggi gitu ya. Artinya potensi longsor ada gitu ya, tentunya. Seperti itu. Potensi longsor ada, tadi Anda juga menyinggung soal longsoran tinggi. Apakah artinya ini masih sangat rawan, sangat berbahaya daerah itu Pak? Ya, longsor bisa terjadi di mana saja. Ya, pada prinsipnya kalau kita memiliki topografi yang miring dengan kelerengan yang terjal gitu ya, cenderung longsor lebih mudah terjadi ya. Dan seperti yang terjadi di Cisarua, terutama di Desa Pasir Langu ya, kita ketahui bahwa sumber materialnya sebenarnya dari bagian bukit ya, bahkan relatif bagian atas bukit dari Burangrang ya, yang memang memiliki lereng yang terjal gitu ya. Nah, sehingga dari sana sebenarnya sumber material utama yang terjadi di Cisarua itu dan mengalir ya dalam tanda kutip, tetapi yang mengalir itu bukan hanya air, tetapi dengan material-material lumpur, batu-batu ya, bongkah-bongkah batuan bahkan gitu ya, termasuk menerjang apapun yang dilewatinya. Ada juga pepohonan yang saya yakin pasti terbawa gitu ya. Nah, itulah yang sangat dahsyat sebenarnya mengakibatkan dampak yang besar sekali di area pemukiman di bawahnya. Itu sudah lama terdeteksi Pak? Sebenarnya kalau tanda-tanda satu bencana itu ada, termasuk longsoran ini ya. Ini longsoran yang memang masuk dalam kategori atau jenis aliran atau flowing gitu ya, mengalir. Karena kalau Kang Ibrahim pernah ya mendengar bahwa longsor itu jenis atau tipenya banyak ya. Nah, yang terjadi di Cisarua di Desa Pasir Langu ini memang tipe yang saya sebut sebagai aliran. Nah, dalam tipe ini memang yang tadi saya katakan ya, yang cukup bisa mengakibatkan kerusakan adalah aliran air yang di dalamnya ada sedimen yang terbawa ya, baik lumpur, kerikil sampai bongkah-bongkah batuan. Itu yang terjadi. Tipe longsoran lainnya cukup banyak, tetapi tidak terjadi di tempat ini. Pak Imam, tapi betulkah alih fungsi lahan ini jadi sebab utama yang memicu bencana longsor di Cisarua, atau ada lagi tidak faktor yang ikut memperparah? Iya, sebenarnya lahan-lahan yang banyak dikelola oleh penduduk ya, atau tata guna lahan yang saya lihat banyak digunakan untuk perkebunan misalnya ya, pertanian, itu di daerah yang relatif berada di lereng yang miring gitu ya, di bawah kaki
bukit atau Gunung Burangrang itu ya, lereng-lereng Gunung Burangrang itu. Nah, itu yang menarik sehingga sumber materialnya dari atas sebenarnya. Ya, jadi penduduk lebih banyak berada di lereng yang sudah miring, ada seakan-akan tekuk lereng di bagian antara yang lereng terjal dan lereng-lereng di mana penduduk tinggal ya. Ada kemiringan tertentu atau relatif datar bergelombang, saya sebut seperti itu. Ini kalau kita lihat di visual kan, area yang terdampak longsoran begitu luas. Pemprov akan mengembalikan menjadi lahan hutan kembali. Ini butuh waktu berapa lama dan seperti apa skemanya biasanya? Ya, jadi sekali lagi material yang menerjang daerah yang di bawah itu di mana penduduk tinggal, kemudian ada juga aktivitas perkebunan, pertanian, itu adalah daerah yang saya sebut sebagai kalau kita bicara sistem atau jenis aliran longsoran ini gitu, ada sumber atau area sumber yang kita harus waspadai, yang biasanya di sana juga ada jenis-jenis longsoran yang klasik lah ya. Bisa longsoran lengkung atau nendatan sebutannya. Nah, yang terjadi ya, kalau dari analisis saya itu ada longsoran dulu di bagian hulu, nanti membendung aliran dari sungai yang ada. Jadi untuk jadi hutan kembali itu jadi solusi, Pak Imam? Ya, kalau di atas sudah hutan ya, di atas itu sudah hutan. Nah, kalau di bawah, kalau itu dihutankan kembali ya paling tidak itu daerah yang mungkin nanti bisa membuat zona buffer dari sungai itu kita batasi dengan daerah-daerah yang ya dikembalikan lagi daerah hijau sehingga bisa menjadi seakan-akan pagar atau pembatas gitu ya. Kalau terjadi aliran di sungai existing yang ada, dia tidak melebar lagi gitu ya. Jadi seakan-akan sekarang ini karena ya penduduk tinggal relatif dekat dengan sungai, dengan aktivitas juga perkebunan dan sebagainya, ya relatif dengan sungai itu tidak jauh gitu ya. Sehingga memang pada bagian tekuk lereng ke bawah itu longsor yang mengalir dari atas itu seakan-akan melebar gitu ya, atau aliran lumpur yang mengalir dari atas itu akan melebar. Tadi dikatakan bahkan lebarnya lebih dari 100 ya. Saya lupa tepatnya sebenarnya. Baik, ini kita tunggu langkah dari Pemprov Jawa Barat untuk mengembalikan lahan tersebut untuk kembali jadi hutan setelah digarap sebagai lahan pertanian oleh warga. Dan warga juga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Terima kasih. Ya, saya berharap sisi-sisi sungainya ya memang dikosongkan dari pemukiman dan lebih baik memang digunakan secara terbatas, dan lebih baik lagi ada tumbuhan-tumbuhan besar yang bisa menjadi nanti ya barier alami atau pembatas alami gitu. Buffer Kalau alami memang bagi longsor atau aliran di kita sana. berjaga-jaga. Baik. Suatu saat kalau terjadi lagi. Terima kasih untuk pandangannya Pak Imam Ahmad S, ahli geologi teknik ITB dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih. Baik.